Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Afriani Sihotang, NIM 1984 2050 29. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, pengertian dari sistem pernafasan manusia ini adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Nah, ini adalah contoh gambar dari sistem pernafasan pada manusia. Terdapat bagian-bagian dari sistem pernafasan pada manusia ini. Nah, di sini ada rongga hidung, rongga mulut, trakea, paru-paru, bronkiolus, alveolus, laring, bronkus, tulang rusuk, dan diafragma. Oke, saya akan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian pernafasan pada manusia tersebut. Oke, ini adalah rongga hidung dan rongga mulut. Hidung merupakan tempat di mana udara dapat masuk dan keluar setiap kali kita bernafas. Hidung memiliki selaput lendir dan rambut halus yang berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran pada udara yang masuk ke dalam hidung. Terkadang manusia juga bernafas melalui mulut di saat kita membutuhkan udara yang lebih banyak atau saat hidung sedang tersumbat karena pilek dan flu. Lalu laring atau yang disebut dengan kotak suara, saluran pernafasan yang keras dan fleksibel untuk terhubung ke trakea di batang tenggorokan. Laring memainkan peran penting dalam saluran pernafasan dengan membiarkan udara melewatinya sambil menjaga makanan dan minuman agar tidak menghalangi jalan nafasnya. Dan trakea, fungsi utama trakea adalah untuk mengangkut udara ke paru-paru. Tanpa trakea, seorang tidak bisa bernafas. Selain macet, trakea dapat membantu manusia agar terhindar dari penyakit. Lendir dari trakea membantu menangkap mikroorganisme seperti virus dan bakteri bahaya sebelum masuk ke paru-paru. Dan trakea juga membantu suhu udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Kemudian tulang rusuk. Tulang rusuk membantu dalam perluasan dan kontraksi rongga dada dan juga melindungi paru-paru dan jantung. Ketika diafragma mengambang atau berkontraksi, rongga toraks atau dada akan mengembang atau berkontraksi secara bergantian untuk menarik udara atau menghirup atau mengeluarkannya dan menghembuskan nafas. Tulang rusuk yang fleksibel bersama dengan otot interkostal membantu dalam proses ini dengan cara mengembang dan mengempis mengikuti gerak paru-paru. Nah, dan paru-paru merupakan organ penting yang terletak di dalam tulang rusuk. Paru-paru kanan lebih pendek dari paru-paru kiri untuk memberi ruang bagi dan paru-paru kiri lebih dekat paru-paru kanan untuk memberi ruangan bagi jantung. Peran utama paru-paru dalam sistem tersebut adalah pengisian udara yang berasal dari hidung dan mengalirkan oksigen ke pembuluh darah untuk menyebarkan ke seluruh tubuh. Dan bronkiolus berfungsi sebagai transisi antara tulang rawan besar yang menopang bronkus yang masuk ke paru-paru dan saluran alveolar kecil yang terhubung langsung ke alveoli. Bronkus membawa udara kaya oksigen dan paru-paru
dan membawa udara kaya karbon dioksida keluar dari paru-paru. Dan bronkiolus merupakan percabangan dari trakea. Organ ini memiliki dua percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan oleh bronkiolus dan berakhir di alveolus atau gelembung udara. Bronkus dan bronkiolus berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Dan alveolus ini kantung udara kecil di paru-paru yang mengambil oksigen yang kamu hirup dan menjaga tubuh tetap berfungsi. Setiap manusia memiliki sekitar 480 juta alveolus yang terletak di ujung saluran bronkial. Saat kita menarik nafas, alveolus mengembang untuk mengambil oksigen, dan saat kamu menghembuskan nafas, alveolus menyusut untuk mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan diafragma ini terletak di bawah paru-paru yang merupakan otot utama pernafasan. Diafragma berbentuk seperti kubah yang berkontraksi secara terus-menerus pada sebagian besar waktu. Diafragma berkontraksi tanpa disengaja. Saat manusia bernafas, diafragma berkontraksi dan rongga dada membesar. Kontraksi ini menciptakan ruang hampa yang menarik udara ke paru-paru. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari alat pernafasan pada manusia. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari video saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.